pada saat kita memakai pakaian ihram, kan mungkin kita di perjalanan sebelum melakukan tawaf sebelum sampai ke Mekah, mungkin ada membuang air di sana ya. Itu pada saat kita buang air boleh menanggalkan semua pakaian ihram kita itu Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin pada saat nanti kita di Mekah, kita ini kan pengen datang duluan untuk menunggu waktu sholat. Nah, ada nggak tips? Kadang-kadang kan kita punya penyakit nih, yang gampang geser atau apa segala macam. Supaya nggak terlalu sering ke kamar kecil, ada nggak tips supaya kita menunggunya lama di Mekah, di Ka'bah? Tapi kalau misalnya tersesat buang air seperti apa gitu? Makasih. Nah, jadi tadi tentang ini yang dimaksud membatalkan apa ihram kita itu Pak, melepas pakaian itu maksudnya melepas yang tidak ada keperluan secara syar'i. Tapi kalau ada keperluan secara syar'i seperti kebutuhan daruri, buang air, nah ini kan boleh Pak. Ya boleh kita buka sebutuhnya, kita buka, mandi boleh. Masa mandi dengan pakaian ihramnya? Basah semua kan? Jadi kebutuhan daruri boleh seperti buang air, mandi. Yang dimaksud ini buka tidak ada keperluan apa-apa dibuka, gitu. Panas nih buka, boleh. Gitu. Terus, nah ini nanti Pak Bas yang jawab itu. Pak Bas itu ngajarin saya Pak Alidi. Saya itu makan sikit ya, malas sama ke WC. Nah silakan Pak. Baik Pak. Nah, jadi yang mengenai tadi technical yang perlu saya ingatkan ya Pak ya, yang jelas kalau Bapak sudah mikot, sudah ihram, Bapak kan tut buang air tidak batal ihramnya ya. Jadi beda dengan sholat, tidak batal ihramnya, tidak perlu Bapak ulang balik lagi ke Madinah ngambil mikot atau ke Tan'im, enggak ya, tetap Bapak berlaku yang dijaga hanya larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram ini beda Bapak dengan Ibu ya. Kalau Ibu lebih sederhana, pakaiannya bebas, mau putih, mau hitam, tapi jangan mencolok. Yang jadi perhatian, kalau di Saudi, orang-orang Timur Tengah, orang Arab, perempuannya banyak pakaian hitam. Kalau Indonesia kan banyaknya putih. Ada plus minusnya juga, kenapa hitam yang saya perhatikan beberapa kali ya. Kadang-kadang orang kita yang mohon maaf kalau pakai putih ini kan agak tipis, jadi masih kelihatan ya, mohon maaf tali BH-nya kelihatan. Karena begini, karena haji ini kan kita dilarang rafas ya. Rafas itu berkata kotor, apapun ya, apapun berkata kotor, pembukaan kotor juga nggak boleh, mukadimahnya juga nggak boleh. Makanya sangat benar-benar dijaga kehati-hatian ini. Kenapa harus pilih hitam gitu? Jadi mereka tuh sangat hati-hati untuk menjaga rukunnya ini. Jangan sampai cacat atau sampai salah apalagi. Nah, jadi begitu. Jadi pakaiannya bebas ya. Dia dua aja nggak boleh pakai sarung tangan dengan memakai cadar. Ya, mesti dibuka. Ya, mesti dibuka. Terus yang tadi kebutuhan dari pertanyaan Bapak kalau mau buang air ya. Nanti perjalanan kalau kita gelombang pertama itu kan dari Madinah ya. Dari Madinah perjalanan itu sekitar 6 sampai 7 jam. Kecuali pakai kereta api. Kalau kereta api itu 2,5 jam aja. Enak banget. Beda dengan bis sekitar 6 jam. Nah, dalam perjalanan nanti di tengah perjalanan kita ada di rest area. Nah, di rest area ya. Di rest area disitulah biasanya kesempatan Bapak Ibu untuk ke toilet. Ya, toiletnya gimana? Toiletnya cukup minimalis Pak, rest area di sana. Tapi kalau saya lihat perkembangan dari saya haji 2006, belum umroh 2017, sekarang lebih lumayan. Tapi menurut saya masih minimalis. Jadi di situ khususnya bapak-bapak memang hati-hati, karena kan ihram ini kan nggak boleh kena najis Pak, ya.
Jadi yang biasa kita lakukan, ya saya ingatkan kepada jamaah, pada waktu masuk ke toilet itu, nanti itu airnya genang, Pak. Itu nggak tahu tuh air kencing atau air najis, kita nggak tahu. Jadi dinaikkan tuh ihram tuh, dirapikan, dinaikkan, ya. Pada waktu mau masuk ke toilet, itu gantungan suka nggak jelas juga tuh. Ada gantungan tapi nggak jelas. Kuat atau enggak? Nanti Bapak lihat sendiri lah. Asal paku aja, atau kantolan tapi jika hati-hati perlu banget, ya, jangan asal gitu loh. Artinya ini kuat nggak? Nah, caranya bagaimana supaya kita itu gantian Pak? Jadi gantian, laki semua Pak, di toiletnya laki semua, nggak usah takut kelihatan aurat, nggak masalah kalau laki semua. Bapak buka aja yang atas, titipkan ke temannya, nanti gantiannya. Pak, tolong Pak pegangin yang atas, Bapak masuk, tenang, jangan gopo. Ya, angkat semua tuh, buka semua, tenang aja, nggak usah buru-buru. Ya, Bapak kencing atau buang air silahkan, bersih, tenang, pakai lagi yang bawah. Jangan buka dua-duanya di atas Pak. Mentang-mentang satu sama-sama laki buka semua, nggak boleh. Ya, karena ada Pak begitu kejadian. Jemaah lapor ke saya pada waktu di Mina. Di Mina di tenda, bayangin itu kan sempit banget. Dia udah hati-hati ini operasi. Kalau saya bilang boleh buka semua, bugil, iya mungkin. Nah, saya nggak tahu ya amalan apa yang dibuat, saya nggak tahu, tapi itu kejadian. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi lakukan aja, nanti gantian Pak, jangan langsung pulang. Nah, kalau nggak ada tempat Pak gantung di atas kan dia kan, langitnya kan atas biasanya Pak, gantung. Bagaimana supaya aman? Ya, begitu juga kalau kita gelombang kedua itu langsung jeda, berarti kita pakai mikotnya nanti di atas pesawat kan, di alam-alam kan, sekitar ada 15 menit landing. Kalau mau kencing di pesawat juga lagi di pesawat itu lebih kecil lagi toiletnya, ya itu juga harus hati-hati. Caranya nanti teknisnya Bapak berimajinasi kira-kira mau ditempatnya atau akan iramnya. Kalaupun ya sampai kena, dia jalannya dua aja, cuci bersih atau beli baru, boleh, ya boleh. Nanti biasanya kalau musim haji dia dijual tuh, atau di Bir Ali banyak, kalau di Bir Ali langsung. Ya, Bapak sampai Mekah nanti sebelum nanti mulai umroh, Bapak beli dengan mutawifnya atau pembimbing, beli baru ini dia tidak sempat lagi, boleh. Atau takut ragu, Bapak cadangan bawa dua, asal tidak repot. Di pasar itu bawa dua, ya, bawa dua, ihramnya jaga kalau nanti kena najis, ya. Tapi jangan terlalu ketakutan, malah jadi nanti salah tingkah malah kejadian. Pokoknya waspada aja. Makanya perlu jemaah ini saling mengenal, mengingatkan, dan saling tolong menolong Pak. Sudah perlu tuh kita koordinasi, ya saling mengingatkan gitu. Biasanya yang paling sering tuh kalau lagi sholat tuh kemana-mana tuh membukanya, jadi kemana-mana, nggak nutup ini, nggak ditutup. Nah, akhirnya auratnya kelihatan. Ya kalau bapak-bapak kan banyak banget Pak larangan ihramnya, ya. Jadi nggak boleh cabut bulu, nggak boleh tutup kepala, nggak boleh pakai celana jelas, ya. Hanya dua pakaian itu, ya nggak boleh. Apa lagi? Minyak wangi, ya. Pakai sepatu, nggak boleh. Sepatu yang sampai nutupin mata kaki, nanti dibaca aja seperti itu. Nah, jelas Pak ya. Jadi ya, kalau takut nanti dikasih kesempatan pada waktu mau ke Masjidil Haram, biasanya kita ingetin lagi nanti di samping siapa yang mau ke kencing. Nah, ya. Kalau udah diperintahin pembimbing itu, kencing ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti di pintu mau masuk, izin Pak, saya mau kencing, karena kencing ini penyakit menular. Satu kencing, semua kencing. Ya. Jadi kalau udah dituruh membimbing, biasanya kalau saya udah tahu hitungannya, nanti di masjid pertama, kalau kita nginepnya di sisah itu kan di belakang, nanti di tempat situ tuh tempat berhenti kencing, silahkan kencing. Kencing itu Pak, tempatnya besar. Kalau Bapak masuknya dari situ, keluarnya harus dari situ.
Ya, jangan sok yakin. Ini banyak keyakinan orang, banyak kejadian yang sok yakin gitu loh. Saya udah biasa Pak, dulu saya pramuka nih pembina. Biasa Pak, ini hari-hari. Nah, pelacur hilang Pak, 3 hari hilang. Ketemunya di terowongan, ditemukan oleh petugas. Itu kita anggap udah nggak bakal ketemu. Nggak bisa ngomong ketemunya. Ya, jadi jangan sombong. Ikutin aja, samina wa atona. Karena pada haji ini diperlukan kita ketundukan, lepaskan kita punya jabatan yang biasa jadi komandan itu udah buang aja dah. Ikut aja syariat. Ya. Istilahnya jangan sok tahu gitu loh. Kalau pembimbing udah bilang, ikutin aja samina wa atona. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi WC-nya tuh banyak. Jangan masuknya dari sini, keluarnya di masih Bapak salah karena semua pakai ihram. Semua putih. Tapi insya Allah nanti kita pakai sal ya. Sal khusus Muhammadiyah warnanya hijau tua itu ibu mesti pakai. Supaya dari jauh kita kenal teman kita, oh itu teman kita. Sama nanti kalau ada gelang tuh dipakai. Ada badge itu dipakai karena di situ ada alamat, ada nomor telepon, ada barcode ya, yang kalau di scanner itu ketahuan alamat ibu hotelnya di mana. Jadi jangan risih, maka ikutin aja karena suka banyak orang tuh gitu sok-sok gimana ya. Oh saya sering kok keluar negeri Pak, nggak masalah. Ini beda banget dengan kita jalan-jalan. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu menyamakan ibu jalan-jalan ke luar negeri. Beda banget. Hotelnya pun beda, nggak kayak hotel di Mercure. Pelayanannya datang, ya hotel sih namanya. Pokoknya ikutin aja lah, apa yang ada ikutin, ridho aja. Nanti Allah yang atur semua. Tapi kalau Bapak udah banyak protes, banyak melawan, nah biasanya kayak gitu tuh masalahnya dia terus tuh. Iya, ya. Yang lain yang tenang lancar aja, tidak ada masalah. Ya, oke. Ada lagi?